kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dan berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama hadir dari kasus penganiayaan anak balita pada penitipan anak atau daycare di Depok beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, di sini ada komentar dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk memperketat pemberian ataupun juga pengawasan izin terhadap pendirian penitipan anak ataupun daycare. Beberapa waktu lalu, publik dibuat geram dengan penganiayaan anak balita yang terjadi di daycare atau penitipan anak di Depok oleh pemengaruh pola asuh untuk anak. Menanggapi kasus tersebut, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memperketat pemberian dan pengawasan izin terhadap pendirian daycare. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengimbau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dari kasus penganiayaan anak di daycare. Pemerintah harus menyusun parameter SOP dan sertifikasi penyelenggara jasa penitipan anak, serta menjamin perlindungan anak-anak di daycare. Pihak penyelenggara daycare harus diatur dalam hal profesionalitas, tanggung jawab, dan jaminan selaku jasa penitipan anak, sehingga para orang tua merasa aman dan nyaman menitipkan anak. Sejauh ini belum ada spesifik ya peraturannya ya. Kita ini baru saja menerbitkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, salah satu memandatkan adanya tempat-tempat penitipan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh komunitas. Nah, saya rasa ini bisa jadi dasar yang cukup kuat untuk segera membangun peraturan menyangkut tempat penitipan anak yang lebih lengkap lah, lebih sophisticated gitu ya. Kualitasnya bisa bisa diukur gitu ya, pertanggungjawaban, ada lain-lain kalau anaknya sakit atau apa gitu kan itu. Nah, ini yang sejauh ini belum terbangun secara profesional. Diah Pitaloka juga meminta para orang tua yang menitipkan anak di daycare aktif menjalin komunikasi dengan para pengasuh di daycare. Dengan adanya SOP dan pengawasan terhadap penyelenggaraan daycare, serta komunikasi aktif orang tua dan pihak daycare, diharapkan meminimalisir dan mencegah bentuk-bentuk penganiayaan pada anak-anak. Arif dan Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana Kemenpan RB masih belum menerbitkan RPP Manajemen ASN sejak Oktober 2023. Sini Ketua Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah pusat agar segera menuntaskan dan menertibkan PP Manajemen ASN untuk menata para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Undang-Undang ASN mengamanatkan seluruh regulasi turunan, termasuk PP Manajemen ASN, harus terbit paling lama 6 bulan sejak 31 Oktober 2023. Namun hingga Juli 2024, Kemenpan RB masih dalam proses uji publik terhadap RPP Manajemen ASN. Terkait itu, pimpinan Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah pusat segera menuntaskan dan menerbitkan PP tersebut untuk menata para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyayangkan RPP Manajemen ASN belum kunjung selesai. Mundurnya penataan tenaga honorer harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kedepannya tidak menjadi persoalan baru. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang menunggu kejelasan status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini sekaligus juga saya kasih warning lah kepada pemerintah. Waktu itu kan janjinya bulan April ya. Bulan April Undang-Undang ASN itu. Undang ASN-nya udah jadi kan. Tinggal kan yang belum jadi kan peraturan pemerintahnya. Waktu itu kan janjinya pemerintah April 2024 ini harus sudah selesai. Nah, sekarang ini sudah bulan Agustus. Jadi udah lewat 4 bulan. Dan ini menurut saya jangan sampai nanti ini jadi bom waktu terutama buat bapak-bapak dan ibu-ibu ASN, terutama lagi yang calon P3K itu. Kan mereka mestinya menunggu. Peraturan pemerintah itu kan kita tunggu untuk bisa menyelesaikan salah satunya masalah soal tenaga honorer itu. Menpan RB Aswar Anas pernah menyebutkan, salah satu substansi dalam RPP Manajemen ASN adalah tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus dalam Permenpan RB yang mengacu kepada PP. Dodi dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit APBN tahun di 2024 meningkat dibanding dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada anggota Komisi 11 DPR RI meminta defisit APBN diantisipasi dengan meningkatkan penerimaan dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit APBN tahun 2024 melebar menjadi 2,70% dari PDB, lebih tinggi dari target dalam APBN yaitu 2,29%. Menanggapi itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta defisit APBN diantisipasi dengan meningkatkan penerimaan dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hendrawan Supratikno berpendapat, prediksi defisit APBN yang melebar dari target yang ditetapkan masih dalam batas wajar. Pasalnya, Undang-Undang Keuangan Negara menentukan angka defisit APBN maksimal 3% dari PDB. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi defisit APBN makin melebar. Selain memaksimalkan penerimaan dari pajak dan PNBP, pemerintah juga sebaiknya melakukan penghematan dan mengurangi kebocoran APBN dengan memaksimalkan program-program produktif. APBN 2024 dinilai cukup asalkan tata kelola keuangan dan kebijakan fiskal dilakukan dengan tepat. Indikasi yang cukup sehat, itu sebabnya kebijakan fiskal yang ekspansif tetapi juga hati-hati tetap harus dijalankan. Kita sudah menilai bahwa 30% APBN bocor, ya. Kemudian juga dari sektor pendapatan banyak yang belum bisa maksimal. Itu kan temuan-temuan BPK seperti itu. Dalam APBN tahun 2024, defisit ditetapkan Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Sementara itu Menkyu merinci, total keseluruhan defisit pada tahun ini diprediksi mencapai Rp609,7 triliun atau 2,70% dari PDB. Untuk semester 1 2024, APBN telah mengalami defisit Rp77,3 triliun atau 0,34% dari PDB. Dari Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pihak Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai kesejahteraan hakim dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam memutus suatu permasalahan hukum, serta mengkritisi tidak adanya perubahan tunjangan jabatan hakim sejak peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang terbit. Dan akan kami hadirkan informasi selengkapnya pemirsa, tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17 dan Komisi 3 DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran agar kesejahteraan hakim terjamin yang dinilai dapat meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI menilai dukungan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Maka, anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menekankan peningkatan anggaran aparat penegak hukum harus didukung oleh negara agar mereka dapat bekerja lebih baik. Kendala sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan itulah yang perlu diperbaiki. Ke depan ini Polri itu dalam penyusunan anggaran bottom up, jadi dari bawah. Polres perlunya apa, Polda perlunya apa, bukan
pihak Mabes yang langsung menentukan untuk Polres dan Polda. Sehingga kebutuhan dasar dari semua pasangan kerja kami bukan cuma di kepolisian saja, termasuk di Kumham, itu bisa lebih baik lagi dilaksanakan. Tidak hanya aparat kepolisian, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti peran penting hakim dalam memutus hasil akhir dari proses peradilan. Komisi 3 DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran agar kesejahteraan hakim terjamin. Salah satu mitra kerja Komisi 3 DPR RI yaitu pihak Pengadilan Tinggi Yogyakarta memaparkan kesejahteraan hakim dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam memutus suatu permasalahan hukum. Ia mengkritisi tunjangan jabatan hakim tidak mengalami perubahan sejak peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 terbit. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI, Rizky Aprilia mendukung usulan peningkatan anggaran kesejahteraan hakim. Ia berharap melalui pemberian gaji dan tunjangan yang sesuai, para hakim dapat lebih fokus bekerja dan tidak mudah terpengaruh iming-iming materi. Permasalahan kesejahteraan hakim ini memang menjadi sorotan yang memang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, ya. Jadi diharapkan kita juga dari teman-teman di DPR RI ke depannya mampu untuk mengakomodir bagaimana tingkat kesejahteraan mereka agar dapat fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Maka Komisi 3 DPR RI berharap pemerintahan yang akan datang bisa mengupayakan peningkatan anggaran bidang penegakan hukum, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, termasuk juga hakim peradilan, guna menguatkan sinergi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Dukungan pada suku Auyu dan juga suku Moi di Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka dan mengalir deras di media sosial beberapa waktu lalu. Di sini Mahkamah Agung diminta untuk mengeluarkan aturan yang dapat melindungi hutan adat kedua suku tersebut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 17, Komisi 4 DPR RI meminta agar rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat di Papua. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, di mana pemirsa apabila beberapa waktu lalu
trending di media sosial mengenai tagar All Eyes on Papua, di mana terdapat masyarakat adat suku Awiu dan Moi ke Mahkamah Agung untuk menolak pembabatan hutan serta alih fungsi dari hutan yang berbuntut dari hilangnya hutan adat yang mendukung sumber pangan, kebudayaan, serta mata air mereka. Dan pemirsa, di sisi lain, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga menyatakan pemerintah akan memastikan tidak ada yang dirugikan dalam pembangunan tanah Papua. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Irmarini dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan Jatim 6. Bu, bagaimana Bu sebenarnya Komisi 4 menilai perkara ini di mana pemerintah mengkonversi lahan hutan menjadi sumber pangan, mengkonversi lahan dari sumber pangan masyarakat adat tersebut? Kalau itu kan ini sangat pelik ya, dan sebenarnya tidak hanya kasus di sini. Jadi ada beberapa kasus juga yang kemudian pemerintah memberikan izin kepada pihak swasta untuk dilakukan untuk sawit misalnya. Padahal di situ adalah tanah adat. Nah ini menurut saya harus dievaluasi karena masyarakat adat itu diakui oleh negara. Dan kita harus, negara tentu harus melindungi gitu, apalagi yang dibabat, yang dikonversi atau yang dipakai itu adalah tanah di mana sumber pangan dari masyarakat adat itu. Oleh karena itu, ini menurut saya tidak hanya kasus ini. Jadi beberapa kasus yang lama itu juga harus, yang lain itu juga harus dilihat kembali supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Khawatirnya ini nanti juga akan lebih meledak gitu. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Kalau pernyataannya Pak Menteri menjamin untuk tidak ada penggusuran, itu bagus. Dan memang harus kita lihat semuanya ya, harus kita lihat benar bagaimana masyarakat adat itu benar-benar dia adalah miliknya dan itu adalah sumber makan, sumber kehidupan, jadi sumber kehidupan itu tidak boleh digusur kalau menurut saya. Mengenai pemerintah kan dinilai hal tersebut untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah Papua, sementara masih merugikan buat warga Papua sendiri. Pembangunan tetap harus berjalan dan pembangunan bisa kok sinergi dengan menjamin kehidupan bagi masyarakat adat. Jadi tetap bisa, saya pikir bisa. Tidak kemudian harus membabi buta, lalu kemudian atas nama pembangunan, atas nama proyek strategi nasional misalnya, lalu kemudian kita menafikan atau kita meniadakan hak-hak dari masyarakat adat, ini nggak bisa. Jadi itu tetap harus dilindungi. Itu bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang juga. Gitu. Mengenai langkah ke depan DPR RI dalam mengawal kasus ini seperti apa? Kita lihat, jadi kita akan minta tentunya dengan para negara, pemerintah terutama dalam hal ini, tentang izinnya juga, tentang masyarakat adat juga kita harus dekati, perlu ada pendekatan atau perlu ada solusi yang lebih kekeluargaan. Jadi lebih humanis lah, lebih humanis. Jadi tidak kemudian, menurut saya bisa diajak ngobrol lalu kemudian bisa dialihkan juga, harus ada jalan keluarnya dan harus duduk bareng. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bu. Baik pemirsa TVRI Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia, di mana pemirsa DPR juga meminta evaluasi dari pemerintah tentang kebijakan tersebut, serta masyarakat adat juga mengingatkan kembali untuk masyarakat adat diakui oleh negara dan perlu solusi yang lebih humanis. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Wilban. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI desak pemerintah tindak tegas bandar judi online. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 3 DPR RI mendesak pemerintah selesaikan permasalahan judi online dengan memberantas para bandar, mengingat banyak anak-anak yang menjadi korban. Di samping itu DPR juga menyoroti kegaduhan informasi dari pejabat pemerintahan terkait masalah ini. Sebagaimana diketahui, masalah judi online yang terus berlarut-larut sangat meresahkan. Negara tidak boleh main-main dalam menyelesaikan masalah judi online, harus cepat dan tegas menutup semua situs serta akses digital yang digunakan untuk judol secara masif dan berkelanjutan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR desak stop KDRT, stop kekerasan pada anak. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga beresiko tinggi menjadikan anak sebagai korban. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap ada program-program yang dapat mencegah terjadinya KDRT. Sebagaimana diketahui, kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua sendiri kerap terjadi di lingkungan keluarga beresiko yang merupakan situasi atau kondisi keluarga yang dapat mengancam kesehatan keluarga karena keadaan fisik, mental, maupun sosial ekonominya. Negara dinilai memiliki peran yang penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Oleh sebab itu, kontribusi negara melalui regulasi dan kementerian atau lembaga terkait harus turun tangan mengatasi permasalahan ini. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait DPR RI desak pemerintah tindak tegas bandar judi online. Serta DPR desak stop KDRT, stop kekerasan pada anak.
Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi pemirsa sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.